Halo teman bicara, selamat datang kembali di sini ya, teman bicara. Hari ini aku, Mia, ditemani langsung oleh dosen saya, Bapak Asep. Gimana Ya, kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, Bapak lagi sibuk nggak hari ini? Hari ini kebetulan saya sengaja mengosongkan jadwal Oke, untuk pagi ini karena dari berapa hari lalu ya saya dapat undangan dari purpose ya? perusahaan untuk mengisi acara apa nih teman bicara ya. Iya, betul. Insya Allah saya selesai lah sampai Oke, Jumat. siap. Berarti ini pertama kali Bapak diundang tuh podcast gitu? Ya pertama kali diundang podcast, bukan hanya diundang podcast perpustakaan, mungkin seumur hidup saya baru kali ini saya harus ngomong di depan Oke. mikrofon seperti ini gitu ya. Oke, tapi gimana perasaannya Pak? Ya enjoy saja, happy. Enjoy ya? Semuanya harus dinikmati. Oke, Gitu lah. setuju sih. Oke, Bapak sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih serius ya Pak ya nantinya. Oh, pakai seriusan ini. Nah, saya ingin mundur sedikit lebih awal ya Pak ya ke Oke, belakang. oke. Karena saya melihat CV Bapak itu bahwa Bapak lahir di Bandung, betul? Oke. Nah, Betul. dan Bapak juga tumbuh di lingkungan Bandung mungkin ya. Nah, Bang. Bapak tumbuh di lingkungan seperti apa waktu itu? Rumah saya itu real estate. Oke. Maksud saya real estate itu samping rumah rel kereta api, belakang rumah jalan raya, samping sebelah kanan saya kali besar. Kali Oke. anak Sungai Cikapundung. Jadi betul-betul real estate samping rel kereta gitu. Iya. Nah, ya kalau bahasa umum sekarang itu mungkin daerah-daerah kumuh lah. Jadi saya tumbuh di satu wilayah daerah kumuh di nama jalannya Kaca Piring, persis di belakang Stadion Sidoli. Kalau orang mengenal Stadion Persib yang di Ahmad Yani. Nah, di situ. Oh, Jadi oke. alhamdulillah saya tumbuh di situ dari kecil, belum sekolah sampai lulus sarjana saya tumbuh di situ. Oke. Berarti Bapak juga waktu itu kalau saya lihat di CV, kuliahnya itu di IKIP Bandung ya, Pak, Ya, ya? Kalau itu. sekarang UPI ya? Ya, Oke. Nah, apakah Bapak sudah membayangkan akan berada di posisi saat ini waktu itu? oh enggak, Oh, enggak? saya nggak pernah membayangkan ada di posisi mana-mana sebagai seorang anak kecil yang tumbuh di lingkungan kemiskinan, berbalut kemiskinan yang sangat erat. Oke. Saya berpikir, ya saya hanya akan menjadi orang biasa saja seperti orang lain, mungkin dengan sedikit memperbaiki taraf kehidupan. Mmm. Nah, saya berpikir kan dulu, saya punya tampang kalau ganteng saya jadi bintang film. Oke. Berhubung tampang saya tidak cocok untuk jadi pemeran utama, Iya, kalaupun iya. saya jadi bintang film, pasti jadi penjahatnya. Nah, saya nggak mau gitu. Makanya saya nggak memilih jalur situ. Akhirnya saya berpikir bahwa mungkin kalau untuk jadi pedagang saya nggak punya modal. Orang Oke. tua bukan orang tua ya agak yang berada gitu. Jadi satu-satunya cara saya untuk mengubah hidup saya mengandalkan apa yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu pikiran. Oke. Dari situlah saya berusaha, seingat saya dari sejak SD saya selalu berusaha untuk menganalisis sesuatu hal atau fenomena apapun yang ada di depan saya gitu. Oke. Contohnya karena saya hidup di samping rel kereta api, saya selalu berpikir, ini kenapa besi dengan besi kok bisa jalan? Iya. Kenapa besi dengan besi kok direm kok nggak mungkin Enggak. tengah golosor Iya. gitu, maksudnya bahasa Jermannya tengah golosor gitu. Jadi segala hal yang ada di depan mata saya dari SD, saya terbiasa berpikir sampai hukum kausalitas yang sangat dalam gitu. Oke. Tiap ada pohon ditebang, kemudian tiba-tiba ada tunas tumbuh, saya mikir kenapa bisa tumbuh, kenapa? Nah itulah, itu muncul dari SD karena keterbatasan, ya anak lain bisa bermain dengan mainan yang bagus, saya nggak punya mainan, jadi mainannya ya alam di sekitarnya saya pikirin. Oke. Nah, dari situ tumbuh berkembang, kebetulan tadi saya katakan saya hidup di lingkungan yang kumuh. Iya. Seingat saya lebih dari 20 orang ketika saya lulus SMA itu teman-teman rame-rame masuk perguruan tinggi negeri Iya. swasta. Saya dengan segala kekhawatiran keuangan nggak berani masuk jalur S1 waktu itu. Oke. Jadi saya masuk di IKIP Bandung itu di Diploma 3 jurusan biologi. Kenapa diambil diploma? Materi anggeus Oke. dan begitu, takut kebiayaan gitu. Iya. Nah, tahun 91 saya lulus, pas mau bayar wisuda kata Pak Dekan almarhum Pak Prof. Ahmad Ridwan, "Asep nggak usah bayar wisuda dulu, hari Senin kuliah lagi." Saya bilang, "Prof, saya ini udah lulus." "Ya pernah kuliah di SJ," gitu. Oke. Saya bilang, "Pak, kalau saya ini orang punya, saya dari dulu udah ngambil S1. Iya. Karena saya orang susah, saya nggak berani, saya mau cari kerja."
"Udah kuliah aja pokoknya beasiswa," gitu. Dulu Oh, ada beasiswa TID. iya. Akhirnya saya ikut TID, luluslah saya di UPI tahun 93. Mmm, Alhamdulillah saya lulus bulan September 93, beasiswa TID saya masih saya terima sampai Februari 94. Bulan Maret keluar SK saya jadi CPNS. Jadi alhamdulillah saya berusaha mengubah hidup saya itu dan Allah kabulkan dari segala doa dari orang tua dan saudara. Saya nggak ngalamin nganggur gitu dari mmm, lulus kuliah bulan ini, bulan depan SKPNS saya turun gitu. oke. Jadi kayak gitulah. Iya. Iya iya iya. Berarti memang perjalanannya lumayan juga ya, Pak, ya? Bukan lumayan sih, itu berat Ke sekali ya, Pak, ya? kalau kalau difilmkan Iya, kayaknya drama Korea aja kalah seru deh oke. gitu kan, kalau difilmkan Iya gitu ya. iya iya. Ya saya dengan, satu contoh lah, saya waktu kecil sering pulang ke sekolah itu, ketika sampai di rumah orang tua katakan, "Udah makan belum di sekolah?" Saya bilang, "Kita nggak dikasih bekal." "Emang kenapa, Ma?" "Belum ada makanan." Itu Oke. saya ingat kelas 5 SD gitu. Jadi saya setelah buka baju, bukan makan seperti anak kecil lainnya, Iya saya pergi dari rumah saya kan dekat pasar, iya. Pasar Kosambi. Jadi saya pergi ke pasar jadi tukang ngangkutin apa tuh, belanjaan Belanjaan orang orang ya? gitu kan, jualan tas kresek, nanti udah dapat duit untuk beli beras sekilo, ya saya beli beras sekilo dengan ya cabai rawit atau apalah yang bisa, ya kalau duit sekarang berapa sih beras sekilo, 20.000 lah gitu Iya kan. iya. Nah kalau udah dapet itu baru saya pulang ke rumah, masak lagi sendiri untuk makan seluruh keluarga. Itu bukan sekali 2 kali saya Iya. alamin gitu. Termasuk ketika saya, jadi mahasiswa pun dari semester 1, saya bayar SPP kecuali yang semester 7, 8, 9, 10 itu Iya. beasiswa. Semester 1, semester 6, saya lebih sering bayar SPP itu dulu namanya SPP belum UKT ya, Iya tetangga punya pabrik kemeja, saya iya. jualin, bawa ke kampus jual. Jadi Mmm, saya ke kampus bawa karung, naik angkot ke Ledeng dari Kacapiring 2 kali naik angkot tuh sampai di kelas, karung saya taruh di belakang. Saya kuliah, habis kuliah karung saya ambil, saya buka di teras kelas itu, di iya. luar. Yang belinya ya teman mahasiswa, Oh, dosen-dosen. Saya dapat untung bisa bayar SPP. Sering juga saya lama juga jadi, tukang ojek. Jadi saya jadi tukang ojek sampai 1 hari sebelum saya diangkat jadi dosen, itu saya masih jadi tukang ojek. oh ya? Eee, Wow, 2 tahun lebih saya jadi tukang ojek. Jadi saya berhenti jadi tukang ojek itu ketika 1 hari sebelum saya jadi dosen. Gitu. luar biasa sekali. Wah, ini Iya, benar-benar cerita yang mmm, bisa jadi reminder ya buat ya, teman bicara di luar sana mungkin. ya, Karena perjuangan kita untuk menjadi saat ini seperti sekarang mungkin, Pak, banyak sekali fase yang telah Bapak lewati gitu ya? ya saya melihatnya pernah saya bawa anak-anak saya bilang, supaya kalian tahu orang tua kalian itu asal dari lingkungan seperti apa, Iya. saya bawa mereka ke tempat tinggal saya dulu, tapi udah dijual sih, udah jadi milik orang, cuma saya tunjukin ini rumah, ini tempat bermain segala macam. Anak-anak saya nangis, Kenapa tuh, Pak? nangis ya, mereka sedih lah. Yang sempat keluar dari si bungsu itu keluar perkataan, "Kita nggak nyangka papa itu keluar dari lingkungan seperti ini, Mmm, papa bisa jadi dosen," gitu, bisa iya jadi waktu itu saya kalau saya nggak salah, anak saya bawa itu saya masih di posisi dekan saat itu, dekan dari iya Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi saya bilang, "Ya inilah pembelajaran untuk kalian bahwa dalam hidup itu memang tidak ada yang mudah. iya, Kita kita dilahirkan itu berarti nurani kita itu sudah berani janji kepada Yang Kuasa bahwa kita memang harus struggle, harus berjuang. Tidak ada betul hidup tanpa perjuangan. betul sekali. Untuk kita keluar dari dunia saja kan, dari rahim ibu ke dunia saja itu perlu perjuangan. Betul, Banyak ibu-ibu yang meninggal untuk melahirkan anaknya. Jadi buat saya perjuangan itu bukan satu kewajiban, iya, itu mah memang sudah kodrati manusia ya, manusia itu harus berjuang, betul, gitu. Jadilah setuju sekali. dan saya tidak pernah berpikir hasilnya akan seperti apa, itu mah urusan Allah, saya mah prinsip saya bisa hidup sampai segede ini karena Allah izinkan, kemudian Allah berikan saya kemampuan berpikir, ya saya mencoba bukan menaklukkan ya, tapi lebih coba mengadaptasi gitu loh. Oh, dunia lagi begini, ya sudah saya ikuti, selama itu baik saya ikuti, gitu. Sehingga alhamdulillah Oke kita bisa struggle sampai saat ini, oke. gitu. Tapi untuk fase Bapak sampai saat ini ya, Pak, ya, Mmm, dari dulu, apa yang mendorong Bapak untuk terus melanjutkan studi sampai S3? ya dari kecil memang kita sudah tahu yang namanya manusia itu baru berhenti belajar ketika kita sudah dimandikan. Oke, Jadi selama kita masih hidup, ya harus belajar, contoh kecil lah, jangankan saya dengan anak-anak, saya iya dengan mahasiswa, mungkin Anda ngerasa udah jadi iya mahasiswa saya ya. Saya di kelas kadang-kadang mengatakan, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Misalnya saya ambil contoh, kita ini hidup
Saya gen gen apa namanya saya, Gen X Gen katanya. X. Gen X itu kan punya punya keunikan dia harus beradaptasi dengan perubahan yang sangat radikal gitu kan. Jadi jangan heran kalau saya lebih bodoh dibanding mahasiswa urusan ChatGPT, urusan TikTok, itu pasti saya lebih tidak mengerti, Iya. termasuk podcast. Termasuk Mmm. podcast ini kan saya tadi udah ngomong, saya baru pertama kali. Iya. Nah, ketika mahasiswa bertanya misalnya dia, "Pak, kami dari ini baca di ChatGPT begini," saya langsung nanya, "Mohon maaf sebelum saya melanjutkan, ChatGPT teh apa?" Nah, saya seorang dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor, dengan jabatan struktural wakil rektor, Iya. saya nggak malu bertanya ke mahasiswa Oke. kalau memang saya nggak tahu. Nggak ada manusia yang sempurna, yang hebat semua, itu nggak ada. Kita tidak hidup di zaman Aristoteles, Archimedes. Kalau Anda cek Aristoteles ini ahli apa sih? Betul. Ahli semua, ahli semua. Tapi pasti seorang Aristoteles itu nggak bisa sampai deep insight, nggak mungkin. Mmm. Manusia nggak mungkin bisa menguasai seluruh ilmu sampai deep insight-nya. Betul. Makanya ada yang disebut dengan spesifikasi dengan spesialisasi. Mmm. Saya kalau ditanya secara umum, permukaan, mungkin saya bisa jawab semua permasalahan. Tetapi ketika ditanya masuk ke dalam, ya nggak mungkin lah gitu kan. Nggak mungkin saya menguasai semua bidang ilmu sampai masuk ke dalam. Mmm. Makanya saya nggak malu kalau saya nggak ngerti ya saya tanya, Iya. gitu ya. Dan itulah makanya yang menjadi dasar kenapa sih kalau ada S4 saya mau kuliah lagi, kalau ada S4. Betul sekali. Ini menarik ya, Pak, ya, soalnya waktu itu juga saya kan sempat belajar juga sama Iya, Bapak, dan Bapak sering sekali berbicara mengenai mahasiswa itu kalau misalkan belajar harus jujur dan ikhlas. iya, Betul ya, Pak? Itu betul. masih saya ingat sampai sekarang itu. Itu kan maksudnya jujur adalah ketika mungkin kita tidak bisa, kita bertanya, Hmm, kita ikhlas kalau misalkan kita tidak mengerti gitu iya, ya, Pak, dan kita juga tetap harus bertanya, hmm, gitu ya, Pak, ya? Itu luar biasa sekali ya teman bicara karena beliau ini merupakan seorang dosen dan saya juga pernah belajar dengan beliau dan bagaimana Bapak Asep ini menjabarkan kisah hidupnya, kemudian juga cara Bapak mengajar itu sangat-sangat, apa ya, memorable sih bagi saya. iya, betul. Oke. Oke, sekarang kan Bapak mungkin sudah menjabat ya, tadi Iya, sempat disinggung bahwa Bapak sekarang menjabat sebagai wakil rektor ya. mhm, Nah, mungkin saya ingin bertanya apakah ada perbedaan perspektif yang Bapak rasakan ketika Bapak berpindah dari peran akademisi ke peran sebagai pengambil kebijakan gitu? manajer ya. Iya. Sebenarnya nggak terlalu, kalau saya pribadi ya merasa Iya. nggak banyak berubah. Waktu saya jadi dosen biasa tanpa jabatan struktural, saya biasa ngopi di mana saja, biasa ngobrol dengan siapa saja. Kemudian saya naik jadi dekan pun saya masih tetap setia seperti itu. Oke. Mungkin Anda bisa melihat ketika saya di fakultas, saya lebih banyak bercerita ya dengan teman-teman, mohon maaf dari mulai level cleaning service, Iya. supir, apa segala macam, sampai dosen nggak ada yang saya bedakan gitu kan. Mmm. Jadi secara umum Iya. untuk saya ya, nggak ada masalah sih. Saya jadi rektor atau saya jadi apapun juga, insya Allah saya akan tetap seperti ini, dengan cara berpakaian yang tidak jauh berbeda, Iya. seperti ini. Mungkin ya kadang ada mahasiswa yang ngomong, "Bapak ini unik cara berpakaiannya." Iya. Ya itulah uniknya saya dibanding orang lain gitu. Saya cuma bilang begitu aja, Iya. "Bapak ini unik kalau cara ngobrol, cara bergaul dengan orang lain." Ya saya hanya mengatakan, "Itulah saya, uniknya saya di situ." Dan jangan samakan semua orang, nggak sama, jangan bandingkan, "Wah, wareg tiga ayeuna mah kieu, wareg tiga dulu mah kitu." Masing-masing person punya 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 gaya, punya Iya. style untuk menjadi seorang manajer gitu kan. Nah, yang mungkin yang saya pisahkan itu adalah dari segi tupoksi. Oke. Ketika saya jadi dosen, tupoksi saya harus begini, ketika saya jadi dekan, tupoksi saya harus berkembang lebih dari sekedar seorang dosen, pun demikian ketika saya menjadi seorang wakil rektor bidang kemahasiswaan. Mmm. Tupoksi saya jelas berubah dan saya sadar betul bahwa tupoksi saya tidak sama dengan wakil rektor bidang akademik kerjasama, tidak sama juga dengan wakil rektor bidang keuangan dan Oke. kepegawaian. Nah, saya mencoba tidak melangkah lebih jauh dari koridor itu, kecuali, nah, teman-teman wakil rektor yang lain meminta bantuan saya. Saya oke, saya kerjakan. Saya ambil contoh misalnya, bentar lagi nih mau UTBK, Iya. itu kan ketua panitianya pasti wakil rektor bidang akademik, Iya. itu pasti. Seingat saya selama beliau jadi Warik 1, selalu meminta bantuan saya untuk menjadi salah seorang panitia. Mmm. Nah ini sering kita jadi bahan anekdot, bahan Iya. bercandaan Iya. ya kalau lagi ngobrol-ngobrol itu. Di perguruan tinggi lain, Warik 1 ketua, pasti di bawahnya yang jadi stafnya panitia ini pasti
struktural yang di bawahnya, Iya. mungkin kepala biro, mungkin kepala bagian, mungkin apa. Di Unsil tidak. Mmm. Di kepanitiaan saya jadi anak buahnya Korek 1. Iya. Nah, tetapi di struktural kan kita sebenarnya setara, Oh, gitu kan. Nah, oke. saya tidak memandang bahwa aku direndahkan oleh Korek 1 menjadi bawahannya, enggak. Oke. Buat saya nggak ke sana gitu. Tapi yang saya rasakan itu, oke, saya dipercaya oleh Pak Korek 1 untuk mengelola ini, ya ini saja di kepanitiaan, ya Iya. udah saya bantu semampu saya. Tanpa saya mempertimbangkan, wah Pak Korek 1 ini pandang enteng ke Iya. saya nih, jadi ngejadiin saya anak buah. Iya iya. Enggak, buat saya nggak ada. Mmm. Kalau suatu saat misalnya Pak Bode jadi ketua panitia, Pak Bode minta bantuan saya, secara struktural Pak Bode upah. Ya, strukturnya di bawah rektorat, Iya. pimpinan rektorat. Tetapi operasional di lapangan kalau Pak Bode butuh bantuan saya, why not, kenapa enggak, saya bisa, saya lakukan. Mmm. Jadi saya, eee, mm, mm, sering saya mengatakan begini ke teman-teman, kalau memang tuh tulisannya harus begitu, oke, Oke. saya di-SK-kan begini begini begini, oke, saya lakukan sesuai SK. Tetapi di lapangan kita kan punya sense, Iya. ya, punya human being, Betul. punya rasa sosial. Jadi itu tidak menghalangi SK. Mmm. Gitu. Buat saya nggak masalah. Siapapun mau bekerja sama dengan saya, welcome, Oke. oke. Nah, saya tahu saya harusnya sampai di mana gitu Iya bertindak, iya. sesuai dengan yang disepakati. Mmm. Jadi seperti itulah ya, Iya. saya memandang suatu jabatan, memandang suatu tugas tambahan itu ya ya seperti itu. Oke. Ya, contoh kecil ketika saya diminta oleh Pak Rektor jadi wakil rektor bidang kemahasiswaan, kan seumur hidup saya nggak pernah saya ngurusin kemahasiswaan gitu Iya. kan. Ya saya harus cepat belajar karena masalah kemahasiswaan nggak bisa nunggu saya pinter dulu, Iya. ya. Ketika hari ini saya dilantik jadi wakil rektor kan besok itu seluruh masalah kemahasiswaan harus ke saya. Iya. Sementara saya sendiri belum paham kan, Mmm. nggak bisa dong, tunggu dulu, saya juga belum paham nanti saya Iya. nggak bisa. Ya learning by doing. Iya, Itu juga learning salah by satu yang doing. bisa kita lakukan, kita pahami. Kita ini berhadapan dengan siapa sih? Iya. Oh, dengan mahasiswa. Oh, kalau mahasiswa kan saya pernah jadi mahasiswa, Iya. ya. Kalau kalau teman-teman mahasiswa mungkin belum pernah jadi dosen, belum pernah punya pengalaman bagaimana Betul. ini jadi dosen itu Iya iya. capek. Tapi kalau saya kan sudah 4 kali jadi mahasiswa. Iya. Nah, jadi ya mau tidak mau saya yang harus lebih bisa memahami mahasiswa itu harus seperti apa saya Oke. hadapi gitu. Dibanding yang mahasiswa, saya paksa mahasiswa harus paham bagaimana cara menghadapi Warek 3, wah itu Iya. mah nggak mungkin gitu kan. Jadi sayalah yang harus bisa Betul. memahami bagaimana saya harus menghadapi mahasiswa. Ini contoh Oke, seperti itu. iya iya. Berarti memang tupoksi Bapak itu tidak jauh-jauh dari kemahasiswaan ya, Pak, ya? Ya untuk saat ini ya. Iya. Nah, kalau misalkan kita tarik ke konteks Universitas Mmm, Siliwangi ya, Pak, ya, karena tadi juga kita membahas tentang mahasiswa. Nah, menurut Bapak, posisi atau kondisi Unsil deh saat ini itu berada di titik seperti apa? mahasiswanya atau Unsil secara umum? Mahasiswanya dulu. Mahasiswanya, oke. Mahasiswa Unsil itu di mata saya bukan karena saya Warek 3 ya, Iya. saya dari dulu juga memperhatikan. Saya lama hidup di Sulawesi, ya mau tidak mau akan ada perbandingan dalam dalam benak saya tentang Betul. mahasiswa Sulawesi dengan mahasiswa Unsil. Punya keunikan sendiri, ya. Oke, seperti Mahasiswa apa Unsil itu itu, Pak? punya keunikan sendiri. Kenapa? Saya jarang melihat mahasiswa yang begitu antusias di bidang entrepreneur. Oke. Di Unsil ini saya tidak kesulitan kalau misalnya, "Pak Asep, tolong dong mahasiswa Unsil ini diminta untuk menjadi seorang mengisi stand-stand di berbagai, kegiatan gitu ya, Iya. di bazar atau apapun juga." Saya malah balik tanya, "Mintanya berapa kelompok?" "Saya minta 10 kelompok," saya tolak. Kenapa, Pak? "Pipaseaeun, Kok kalau bisa? minta 100 kelompok gampang saya nyarinya. Iya. Kalau minta 10 kelompok saya stres." Kenapa? Ribuan loh kelompok usaha di Unsil ini yang Iya, dikelola mahasiswa. betul. Anda boleh bayangkan kalau saya diminta 10 kelompok. Saya harus berantem dengan mahasiswa ini kalau Iya. gitu. Tapi kalau saya diminta 100 kelompok, Iya. gampang saya nunjukinnya, dari ini sekian, dari ini sekian, saya Iya. gampang nunjukin. Mmm. Nah itu yang satu keunikan yang menurut saya, ini tidak dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa lain, ya. Oke. Kebetulan kita di forum Warek 3 itu kan Warek 3 ada forumnya nih, sering Iya. diskusi segala macam. Jujur mereka sangat sangat kaget dan bingung, kok kenapa mahasiswa Unsil seperti itu, Iya. ya. Contoh saja, tidak itu pernah mengatakan Warek 3-nya, rasanya nggak afdol kalau ada kegiatan, kewirausahaan mahasiswa, nggak ada peserta dari Unsil. Oke. Rasanya nggak afdol deh, bukan tingkat nasional deh Iya ini iya. kalau gitu ya. Kenapa? Karena dalam benak mereka kalau ada kegiatan kewirausahaan mahasiswa dan Unsil ikutan, pasti pulang itu bawa minimal juara 3, itu Oke. pasti.
nggak Oh. pernah tidak tidak dapat. Kenapa? Ya itu tadi, saya berpikir mungkin setback ke belakang, memang Mas Onsil sekarang bukan berasal dari Tasikmalaya saja, Iya tidak. iya. Tetapi karena mereka tinggal di Tasikmalaya, jadi adat istiadat leluhur kita, leluhur di Tasik ini yang memang terkenal sebagai orang yang, nggak mau diem gitu ya. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Satu-satunya desa di Indonesia yang bernama Raja Pola. Kalaupun diindonesiakan, itu kan raja kreatif, Iya. rajanya berkreasi. Oh. Nggak ada di dunia lain itu yang namanya di dunia ini yang namanya suatu distrik atau Iya desa iya. yang namanya Raja Pola, hanya ada di Tasik. Oh, Kenapa? iya Itu iya iya. membuktikan memang leluhur kita itu nggak mau diem, punya Mmm. waktu sedikit aja popolah segala Iya. dioprek, segala jadi gitu Oh, kan. iya iya iya. Nah, itulah yang saya setback ke belakang, oh ini, akar ini loh Iya. yang membuat mahasiswa Unsil itu warnanya seperti ini, gitu. Mmm. Jadi, saya jujur saja ketika jadi Warik 3 itu support bener dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa yang berbau entrepreneur, gitu Iya. kan. Tinggallah diarahkan, sayang saya bukan basic-nya dari ekonomi atau manajemen, jadi saya nggak tahu ngarahin yang benernya gimana. Oleh karena itu saya minta bantuan teman-teman dari Fakultas Ekonomi, "Soklah pangieukeun sesuai keilmuan ekonomi," Iya gitulah iya ya. iya. Saya menyiapkan sarpras yang lain, fasilitas yang lain, tapi untuk bidang yang khusus ke ekonomiannya, entrepreneur-nya saya minta bantuan teman-teman. Oke. Ini keunikan Mas Omsil dan ini nilai jual yang sangat sangat tinggi. Artinya gini, di Indonesia ini orang ngomong gini kalau misalnya mau cari ahli ekonomi, Iya oh UPI UI, banyak menteri-menteri ekonomi berasal dari UI, ya iya kan. Kalau mau cari teknologi, oh ITB, ITS, iya kan gitu kan. iya. Nah, di Indonesia ini sekarang sudah mulai muncul, kalau mau cari entrepreneur, Unsil tempatnya. Oh, Ya, wow. saya berani mengatakan begitu kenapa? Saya tiap tahun kongres berapa kali pertemuan dengan Warik-Warik 3, Iya. selalu yang menjadi sorotan Warik-Warik 3 mereka itu ya, Unsil itu hebat di entrepreneur. Mmm. Makanya nggak salah kalau kalau dulu visi misinya Pak Rektor bukan bukan berasal dari Pak Nundang saja, dari sejak Pak Rudi juga kan Iya visi misinya itu entrepreneur nomor satu gitu ya. Nah, itu mungkin yang menjadi ciri khas mahasiswa Unsil dan menurut saya ini wajib dikembangkan, bukan berarti ilmu lain nggak boleh berkembang, enggak, iya gitu kan. Cuma dalam dalam pikiran saya gini, di kita punya fakultas teknik, iya boleh teman-teman fakultas teknik kita itu menghasilkan something yang bagus, iya boleh, nggak ada yang larang gitu kan. Cuma secara, apa ya, secara ini mah heureuyeunana iya. gini, rada heser bersaing jeung ITS jeung ITB teh gitu. Oke. Saya ambil contoh aja, Mhm. kalau saya mengirimkan mahasiswa lomba jembatan, lomba bangunan, lomba mobil, hemat energi, lomba pesawat. Ya, saya cuma berani mengatakan pokoknya ikut supaya tahu kalaupun kita kalah, kurangnya kita di mana. Oke. Saya nggak pernah menargetkan, "Pulang bawa medali ya." Iya Dan ya, objectively ya kenyataannya, mohon maaf bukan merendahkan teman-teman, tidak, iya kenyataannya memang kita selalu, apa, di babak penyisihan pun sudah kalah gitu iya dibanding oleh teman-teman lain. Nah, agak sulit untuk bersaing di tingkat nasional mengangkat Unsil di bidang itu. iya. Walaupun saya katakan sekali bukan tidak mungkin, mungkin perlu effort yang lebih besar, Betul. ya. Tapi kalau mau mengangkat Unsil di bidang entrepreneur, asal daek. Karena orang di Indonesia udah tahu. Iya iya Saya pernah tinggal di Sulawesi 22 tahun. iya. Kalau ada bapak-bapak lewat depan rumah saya ngagembol kantong gede, saya langsung panggil, "Kang, Asigna di mana?" "Ih, geuning Bapak." Padahal itu di Sulawesi. Padahal itu di Sulawesi. Jadi Iya setiap kali ada orang yang gembol karung gede, gitu, iya kantong gede, iya. saya dengan istri suka iseng di depan rumah langsung tanya, "Kang Kasinan di mana kan?" "Ih, geuning Bapak di mana, ti asa Sunda," gitu kan. Oh, Artinya apa? Entrepreneur masyarakat Tasikmalaya dan sekitarnya itu bukan cuma dikenal di Jawa Barat, seluruh Indonesia, oke. seluruh Indonesia. Saya berani berani ngomong karena saya pernah tinggal di Indonesia Iya bagian iya iya. timur lama. Gitu. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya, Ya, Kak, ya, mengenai mahasiswanya. Nah, sekarang kita tarik nih, Pak, ke kondisi Unsilnya saat ini, Unsil. seperti apa? Iya Unsil ini adalah kalau saya umpamakan manusia, Unsil ini seorang, eee, anak yang usianya lagi gemes-gemesin lah oke. gitu ya. Kalau di sekolah mah beuneuran Unsil teh kakara masuk level anak SD yang lucu-lucunya Oh, gitu. oke Nah oke. bayangin, ketika semua orang menatap seorang anak SD yang lucu, Iya
pasti akan muncul ketertarikan, Oke. pasti akan muncul ide, "Ini anak bagusnya diapain, ini Iya, anak diarahkannya harus bagaimana." oke. Nah, inilah dunia memandang Unsil. Mmm, Jadi Unsil ini terlalu seksi untuk dilewatkan begitu oke. saja, hanya namanya itu terlalu seksi untuk Iya, semua semua perguruan tinggi, semua mata memandang Unsil itu. iya, Sehingga saya berpikir, ini Unsil kasih effort lebih sedikit aja, kasih usaha lebih sedikit aja, bisa melampaui ekspektasi atau harapan teman-teman yang saat ini, Ucil pengen begini, itu bisa kita lewati dengan cepat, asal ada trigger yang memicu aja sedikit. oke. Trigger seperti apa tuh yang Bapak Trigger-nya maksud? misalnya, ya yang good government saja ya, transparansi, Oke. akuntabel, yang segitu, yang gampang mengukurnya, Iya. ini laksanakan aja, itu good government jadi Ucil ini. Mmm, Jadi bukan mustahil Ucil dalam waktu dekat bisa minimal sudah mendekati Unpad, oke, mendekati UPI, oke. mendekati ITB, gitu ya. Bukan hal yang tidak mungkin, ya bukan hal yang tidak mungkin. Saya melihatnya peluangnya sangat-sangat besar Mmm, sekali. Why? Salah satu alasan atau modal kita, Unsur ini ada di Jawa Barat. iya, Pangsa pasar Indonesia terbesar itu Jawa Barat. iya, Teman-teman saya, wakil-wakil rektor seluruh Indonesia kalau ngumpul, mereka suka berseloroh gitu ke saya, "Pak Asep ini enak, diemnya di Unsil, jual program apapun di Unsil, konsumennya pasti banyak. oke. Kami di sini mau jual apa? Jual keilmuan. Wah, susah Pak Asep, masyarakatnya aja sedikit." Dan memang betul. Iya, Saya bisa buktikan tukang cireng mana yang bangkrut gara-gara rugi di Tasik. Nggak ada. Orang jual cimol mana yang bangkrut gara-gara rugi di Tasik. iya. Nggak ada. Mmm, Mereka berhenti dagang itu bukan karena bangkrut, mungkin karena waktunya sudah oke. tidak ada waktu lagi, Iya. tapi jualan apapun juga di Tasik, di Jawa Barat ini pasti laku, pasti untung. Mmm, Ini modal, ya. Itu baru jualan cimol, jualan cireng yang semua orang bisa. Jualan ilmu. Ya, ya saya agak agak sedikit rada-rada ini gitu ya, nyebutnya jualan ilmu ya, apa iya, boleh buat, kita perguruan tinggi ya memang itu yang kita jual, betul. skill dan ilmu. Bayangin jualan yang teknologi rendah aja laku, apalagi jualan yang ilmunya tinggi. Oke. Tapi kita yang harus ingat, kita bisa memproduksi sesuatu yang bagus, pangsa pasar kita jangan juga berpikir hanya Jawa Barat. Ketika kita sudah bisa berkarya di Jawa Barat, coba deh keluar. Itu pangsa pasar di luar sangat-sangat terbuka gitu ya. Saya mengajak teman-teman mahasiswa ini kalau lulus, "Oh ya jangan di Jawa Barat dulu deh." Iya, Minimal seperti bukan bukan saya pengen dipuji, tidak, iya, minimal seperti yang saya lakukan, ceklah ngalalan heula 15 tahun di luar, oke. Anda akan terbuka, "Oh ini begini Iya, Indonesia iya, teh," iya, gitu ya. iya. Itu akan terbuka. Nah itulah ide untuk menciptakan pasar. Oke. Nah, berarti Bapak sudah mengetahui nih ya, Mhm, kurang lebih gambaran Unsil ini seperti apa, oke, kemudian mahasiswanya juga seperti apa. Nah, dalam 5 tahun ke depan nih, Pak, perubahan paling konkret seperti apa yang ingin Bapak wujudkan? Mungkin ini berkaitan dengan visi misi yang telah Bapak susun begitu. oke. Visi misi bakal calon rektor, Betul. oke. Saya melihat gini, ketika saya datang ke Unsil, saya sejak SD mengenal kata Siliwangi, karena di Oke. sekolah saya di SDNCT 1 Bandung itu, ketika kita masuk ke ruang kesenian, itu ada satu dinding yang menuliskan Wangsit Siliwangi. Oke. Jadi kata-kata yang tertulis di Wangsit Siliwangi itu saya hafal itu yang setelah saya bisa baca dari SD gitu, Iya, saya hafal itu. Sing saha wae nu make ngaran kaulan, seterusnya iya, itu saya hafal gitu iya, kan, iya. dan maksudnya saya pahami. Nah, ketika saya masuk ke Unsil, saya berpikir Unsil itu akan mengimplementasikan nama Siliwangi itu sampai betul-betul di setiap sendi, ya, Oke. setiap aspek. Begitu saya lihat tuh, kok, ada apa ya, mungkin perluasan ya, Iya, maksudnya mungkin perluasan, tetapi justru itu mengaburkan makna Siliwanginya sendiri. Nah, oke. saya berharap 5 tahun ke depan itu, Unsil mengembalikan jati dirinya sesuai nama, kesiliwangian. Mmm, Silih wewangi, ya. Kalau kita runut, kita urai, ada nilai-nilai kesiliwangian itu yang sebenarnya kita lakukan cuma kita nggak sadari. oke. Ya, saya ambil contoh, visi misi yang, 8 tahun terakhir itu mungkin wawasan kebangsaan. Iya, Istilahnya kan wawasan kebangsaan, sepertinya kekinian gitu loh ya. betul. Padahal kalau kita gali itu kan nilai-nilai kejuangan yang ada di Siliwangi. Siliwangi. Kalau kita buka nilai-nilai Siliwangi yang pertama itu adalah nilai kejuangan dan cinta tanah air, cinta Mmm, bangsa gitu loh. Ini diterjemahkannya sekarang kan wawasan kebangsaan gitu betul. kan. Saya tidak menyalahkan
wawasan enggak, Iya. cuma cuma banyak orang karena menggunakan wawasan kebangsaan, menganggap bahwa wawasan kebangsaan itu bukan nilai-nilai Siliwangi, padahal itu sudah ada dalam patronnya Siliwangi, itu baru Oke. satu. 2 ada nilai-nilai sosial, ya. Nilai sosial itu Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh. Nah, saya berharap di Unsur ini 5 tahun ke depan nilai itu jauh lebih didorong, Oke. ya. Ya teman-teman para, staf dosen, pegawai yang posisinya sudah ada di top leader, bagaimana bisa menumpahkan kebijakan, tetapi yang masih kebijakan itu maksudnya apa ya, eee eee, lebih mungkin kalimatnya itu agak agak sedikit ini, tapi saya mau cari kalimat yang agak halusnya tapi susah ya, lebih Oke. manusiawi gitu loh. Oke. Misalnya saya sebagai warga ketiga ketika saya minta segelas air, saya kan boleh sebagai warga ketiga minta air, boleh. Iya. Tapi saya selama ini sebagai warga ketiga nggak pernah melakukan itu. Mmm. Walaupun saya meminta air ke staf saya yang di bawah, selalu katakan, "Aduh, enak nih kalau hari ini, saat ini kita minum, Pak mau air?" "Kalau boleh." Nah, Oke. kan intinya sama aja dengan saya Iya. pemerintah itu, tapi bahasanya diperhalus. Nah, itulah yang maksud saya, nilai-nilai itulah sebenarnya nilai keseimbangan ya, Sili Asih, Sili Asa. Saya memperlakukan dosen muda, saya tidak pernah mengatakan, "Anda ikut ruangan saya jadi tukang absen dulu atau jadi perhatikan dosen," oh enggak. Iya. Saya bilang, eee Bapak mau ke ke kelas dengan saya? Boleh Pak. Mau ngajar langsung apa? Saya mau lihat dulu Bapak mengajar, boleh. Nanti yang perlu diperhatikan dari saya mengajar ini. Tapi nanti bukan jadi patokan loh Pak. Kalau Bapak punya trik lain, Iya. mangga gitu kan. Jadi saya memperlakukan seperti itu gitu. Jadi saya mau seperti itulah seharusnya Siliwangi itu. Unsil itu harusnya seperti itu. Yang top, ke bawah itu juga harus benar, Iya. Sili atas, Sili asih, Sili asuhnya gitu kan ngasuhnya Iya. bener. Nah, yang sesama dia jago di bidang A, dia jago di bidang B, yuk silih simulhan, silih silih mempertajam Iya ilmu. iya iya. Itu yang saya bilang effort sedikit saja Unsil ini bisa meledak, Mmm. ya. Asal satu, nilai-nilai kesiliwangannya jangan ditinggalkan. Itu Oke. baru 2 nilai itu. Belum nilai nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Ini kan sudah nyaris hilang ini nilai-nilai ini. Iya. Padahal kita orang Indonesia itu dikenal dengan keramah tamahannya, Iya. menolong sesama segala Iya. macamnya. Ini bukan saya mengatakan di Unsil tidak ada, tidak. Ada itu, tapi saya ingin itu lebih membumi lagi di Unsil. Oke. Sehingga harapan saya 5 tahun ke depan itu sebagai pondasi awal, apapun prestasi yang dicapai Unsil, semua sivitas dari mahasiswa, dosen, maupun tendi, termasuk teman-teman outsourcing pun merasa bahwa ini benar-benar bagian dari nama besar Siliwangi, Oke. dengan segala nilai-nilainya. Saya selalu mengatakan, buat saya kesuksesan Unsil ke depan itu saya nggak membatasi apapun ya kesuksesannya, tetapi produk-produk Unsil itu ada warna nilai-nilai Siliwanginya. Iya. Kalau misalnya Elkip bisa menghasilkan guru yang pinter, yang Betul. cerdas, yang hebat, yang bisa menciptakan metode pembelajaran yang Iya. terbaik, jangan lupa di ciptaannya itu ada nilai-nilai Siliwanginya. Oke. Bisa meningkatkan cinta bangsa, bisa meningkatkan rasa sosial, bisa meningkatkan rasa empati. Itu yang saya mau. Karena nggak perlulah kita menggali-gali, bagaimana sih falsafah orang Norwegia, Iya. buat kita cocok ke urang mah gitu. Ya, jadi mending kita gali nilai-nilai sendiri, Betul. kita berasal dari track turunan leluhur yang punya keinginan saling mewangi, saling mengasah, saling mengasuh, saling mengasih, mencintai bangsa, menghindari perpecahan, itu saja kita gali, Oke. ya. Jadi menurut saya mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama perguruan tingginya, tapi Betul. banyak perguruan tinggi negeri swasta yang mungkin hebat dalam segi sains dan teknologi, tapi kehilangan jati diri dan warnanya, Oke. ya. Dia perguruan tinggi negeri di kota A, tetapi ketika kita masuk ke dalamnya, ini kayak kayak bukan di kota A gitu loh Mmm. kita. Kenapa? Karena nuansanya sudah Hilang gitu? hilang. Nah, saya nggak mau orang nanti masuk ke Unsil, dengan segala kehebatan Unsil, Betul. kepintaran civitasnya, orang merasa asing. "Ieu teh di mana? Ieu teh orang di Sunda bukan? Ieu teh" Mmm. saya nggak mau. Oke. Jadi saya itu mau suatu saat ada mahasiswa Unsil jalan di mana saja, orang bisa bisa me 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 apa, bisa menebak, ini pasti mahasiswa Unsil nih. Kenapa? Iya. Dari tingkah lakunya Terlihat gitu ya? menggambarkan nilai-nilai Siliwangi. Oke.
dari produk yang dihasilkannya menggambarkan nilai-nilai Siliwangi. Jadi saya pikir itu terwujud secara internal, kristal betul-betul, bukan cuma di mahasiswa, di dosen pun sama. Janganlah satu dosen dengan dosen lain saling sikut hanya gara-gara satu penelitian hibah, Iya. itu saya nggak suka gitu. Saya lebih sukanya ya biarlah namanya hibah, da eta mah teu tulisanana hibah, Iya. nggak boleh kita kita ganti menjadi bagi-bagi, nggak boleh, tetap harus Oke. hibah. Tetapi dalam berhibah itu tetap menjaga silih asi, silih asa, silih asu. Jika ada tim lain yang kesulitan, yuk kita bantu rame-rame, Mhm. saling ngayomi, saling nulung kanu butuh, saling nalang kanu susah, bukan saling menjelekkan, bukan saling injak, itu yang saya. Jadi Oke. saya tidak ingin ada lulusan Unsil yang hebatnya hebat, pinternya pinter, kreasinya begitu mengguncang dunia, tetapi tidak punya nilai-nilai yang tadi saya sebutkan. Oke. Saya sedih itu kalau itu Iya iya. terjadi. Itu mungkin visi misi saya yang paling Iya. utama itu sebenarnya itu, Iya. ya. Oke. Berarti memang cita-cita Bapak untuk Unsil sendiri ini sudah jauh ke depan ya, Ya, Pak, ya? Sudah bisa ya. terlihat dari pemaparan barusan. Nah, kebetulan nih, Pak, kan sekarang kita Saya berada sambil minum ya. oh, iya ya, silakan silakan silakan. Nah, kebetulan kan memang podcast ini digagas oleh UPA Perpustakaan Mhm, Universitas Siliwangi ya, Pak, ya. Nah, mungkin bagaimana peran kesiliwangian tadi mhm. Bapak ketika nanti sudah menjadi rektor mungkin Amin. diterapkan di sini, di perpustakaan itu? Soalnya tadi saya bilang sebenarnya, masyarakat atau sivitas Unsil sendiri sudah memiliki itu, Betul. ya, itu sudah nempel di itu, cuma belum, eee, apa ya, kalau dalam dunia fisika itu ada energi potensial, ada energi kinetik gitu Iya ya. iya. Nah, di energi potensialnya udah ada nih. Nah, di energi kinetiknya baru muncul mungkin hanya 40% Oke. gitulah, belum tereksplor Iya. betul-betul, wah gitu. Jadi gimana ya, saya itu pikir kayak ginilah, misalnya saya sebagai dosen Unsil, terlepas saya dari jabatan saya gitu, saya diundang sebagai dosen Unsil. Orang memandang saya itu, "Oh ini loh ciri khas dosen Unsil itu, Oke. orangnya cerdas, orang" misalnya gitu ya, Iya. "oh karyanya hebat segala macam," tapi tetap tidak melupakan sisi-sisi nilai-nilai yang tadi saya sebutkan, itu loh maksud saya itu. Jadi saya tidak melarang orang Unsil hebat, tidak, tapi jangan tinggalkan nilai Nilai-nilai kita. itu. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Tahun 97 saya punya kesempatan belajar di luar negeri, di Amerika. Saya masuk di Michigan State University, memang culture shock-nya benar-benar kerasa gitu ya. Anda tahu Amerika bagian utara itu memang tidak sepluralisme Amerika bagian selatan. Michigan itu adanya di atas, perbatasan dengan, Kanada. Jadi, ras tertentu di sana lebih dominan dibanding Iya kalau kita misalnya ke daerah Texas atau yang bawah ya, iya. Florida itu, wah campuran ras itu banyak. Saya melihat ketika saya jalan-jalan keliling ke setiap negara bagian, beberapa negara bagian, warga Amerika itu nggak punya satu nilai utama yang bisa dipegang rame-rame gitu loh, Mhm. ya. Saya sadar di Indonesia pun sama, ada suku Papua, ada suku ini, tapi ada something yang masyarakat Indonesia mau dengan sukarela, dengan segala kesadaran hati dipegang terus sama-sama ini. Nah ini yang saya ingin bandingkan itu apa, kalau masyarakat Indonesia saja dengan pluralisme yang segitu mampu, Iya. sebenarnya dalam genetik kita itu ada something yang bisa mempersatukan kita. Nah itu yang saya ingin manfaatkan untuk mengembangkan Unsil. Boleh Oke. Unsil menjadi apa aja, boleh Unsil membuka prodi apa saja, Iya. mau menghasilkan produk apa saja boleh, tapi ingat ada warna yang bisa mempersatukan semua orang yang menggunakan produk kita, semua orang yang terlibat dengan kita. Ada kenyamanan, ada ketidakkhawatiran ditipulah orang Unsil, nggak ada. Iya. Karena orang begitu kerjasama dengan Unsil itu nyamanlah, ya nyaman. Nah tadi kan saya katakan boleh orang apa pun juga tanpa meninggalkan nilai-nilai Siliwanginya ya. Iya. Sebenarnya yang saya ingin katakan itu adalah, kita mau jadi sehebat apa pun juga, saya sebagai rektor, saya boleh melakukan kebijakan apa pun juga untuk Betul. membangun Unsil ini, tapi pasti yang saya akan lakukan itu, setiap kebijakan, setiap peraturan yang kita mau ciptakan, dibungkus dengan terciptanya rasa nyaman bagi seluruh pegawai. Oke, Itu termasuk di satu, perpustakaan itu? termasuk perpustakaan.
Saya nggak mau mendengar ada seorang pegawai Unsil, mahasiswa Unsil merasa, "Duh da abdi mah eueuh dipilihkeun geus we di Unsil," saya nggak mau, ya. Saya mau semua orang yang di Unsil terlibat, mau cleaning service, mau outsourcing, mau siapa pun juga, dia nyaman kerja di Unsil. Oke. Unsil itu jadi rumah kedua, Iya, gitu. betul betul. Nah nah, bungkus pertama itu nyaman, karena kita adalah akademisi, Iya. core competition-nya, maka bungkus kedua yang ingin saya tegakkan itu adalah kebebasan akademis. Tuh. Oke. Dalam benak saya, kalau manusia sudah nyaman, apalagi gen kreatif masyarakat ya Tasik pada umumnya lah Iya. yang tinggi, ini dua hal yang aduh memang jadi bisa besar kan. Kreatif dengan nyaman, wah ini bisa menghasilkan sesuatu. Oke. Nah ini ditambahkan satu formula lagi, pengetahuan, mimbar Oke. akademis. Iya. Tak kebayang menurut saya. Oke. Tak kebayang menurut Iya saya. iya. 30. Sudah jauh ya, Pak, ya kita Ya. pembahasannya, luar biasa sekali Bapak Asep ini. Saya sangat, apa ya, amazed dengan bagaimana Bapak menceritakan Unsil 5 tahun ke depan seperti apa gitu ya, Pak, ya. Nah kemudian untuk satu pertanyaan terakhir nih, Ya. Pak. Boleh Bapak menyebutkan satu pesan untuk mahasiswa Unsil yang mungkin sedang menaruh harapan besar kepada kampus ini di 5 tahun ke depan? Oke. Kalau untuk mahasiswa ya, Iya. khusus mahasiswa. Iya. Dari awal saya jadi dosen, selalu saya titipkan pesan ini, termasuk tadi Anda sebutkan. Betul. Tidak perlu jadi orang pintar untuk jadi mahasiswa. Karena ketika Anda masuk menjadi mahasiswa, kan berarti Anda sudah berupaya untuk menjadi pintar. Betul. Kalau kita mengatakan kita berupaya menjadi pintar, berarti kita saat ini belum pintar. Betul. Saya nggak nyebut bodoh sih, ya, belum pintar. Iya. Anda kuliah ingin pintar. Betul. Maka saya hanya ingin menetapkan 2 kata yang selalu saya ucapkan ke siapapun juga, termasuk kepada mahasiswa baru ketika saya diminta untuk berbicara Iya. di OM. Jadi mahasiswa itu nggak perlu pintar, cukup 2 hal saja, jujur, ikhlas. Yang saya maksud jujur di sini bukan jujur lamun manggih duit kudu dibikeun ka Oke. bukan. Mungkin itu termasuk ya, tapi kalau itu kan jujur secara umum gitu ya. Jujur yang lebih spesifik yang saya katakan adalah, ketika seorang mahasiswa belajar, ilmu apapun juga yang dia tekuni, yang tahu sudah paham atau belum paham itu mahasiswa, bukan saya. Iya. Mohon maaf, saya baru 32 tahun jadi dosen. Belum pernah sehari pun saya jadi dukun. Kalau saya dukun, Anda baru datang saja dari sana, "Oh iya jelema boga masalah ieu ya." Oke. Itu dukun. Saya dosen, bukan seperti itu Iya fungsi iya. saya, ya. Jadi tolong mahasiswa itu jujur. Ketika dosen siapapun juga menjelaskan, kalau nggak ngerti, stop. Jangan biarkan dosen itu ngomong sampai akhir, terakhir dosen tanya, "Ya kamu ngerti?" "Enggak Pak." "Yang mana?" "Semuanya." Ini kan stres untuk dosen. Saya sendiri yang nulis di papan tulis bingung, lupa, dari mana saya tadi menulis? Ke mana mengkolnya? Iya iya iya. Ujungnya di mana? Saya juga kan bingung. Maka mahasiswalah yang tahu, dialah yang tahu bahwa dirinya itu sudah paham atau belum. Ketika dia belum paham, dengan segala etika yang bagus, "Pak, Bu, mohon maaf, kalau boleh stop dulu sampai di sini." "Kenapa?" Mungkin dosennya gitu ya, "Saya agak kurang paham deh. Kenapa ini menjadi begini?" Nah, Oke. kira-kira saya dosen tahu nggak yang saya harus sampaikan? Tahu. Karena saya ya tadi, saya itu dosen, sama dengan dokter. Anda datang ke dokter, niat kita dari rumah, kita ingin berobat. Kita ingin tahu penyakit kita apa dan apa obatnya. Itu pasti setiap pasien datang ke dokter gitu. Anda tahu nggak datang ke dokter apa yang ditanyakan dokter? "Sakit apa, Sakit Pak?" apa ya? Pan urang teh datang ka dokter teh nanya ka dokter, dokter nanya ka saya kan gitu. Coba saja Anda datang ke dokter ketika ditanya oleh dokter, "Sakit apa?" Anda diem. Tadi malam pusing, Anda diem. Tadi malam demam, Anda diam. Iya. Tadi malam buang air besar berapa kali, Anda diam. Kira-kira dokter mau ngasih obat apa? Bingung dokternya juga, Racun Pak. tikus paling tepat. Iya kan? Ya, tapi ketika dokter "Tadi malam pusing?" "Iya Dok, pusing sampai muter." "Oh gitu." "Demam?" "Oh iya demam Dok, panas sekali sampai keringat." Dokter mulai mengumpulkan, "Oh saya harus bertindak apa? Iya. Obat apa yang saya harus kasih?" Betul. Persis seperti kami dosen. Ketika dosen mengatakan, "Anda sudah paham," Anda diem, sakelas diem kabeh.
Antara 2 ya dosen berpikir, "Itu ngarti kabeh atau teu ngarti kabeh," gitu kan. Nah, kalau nggak dikasih input-input lagi nih dosen, nggak akan bisa berbuat apa-apa nih dosen. Jadi Oke, yang pertama kali saya tanamkan, jujurlah sama jujur. mahasiswa. Kalau nggak ngerti, bilang nggak ngerti, kalau ngerti, bilang ngerti. Setelah jujur apa satu lagi tadi? Ikhlas. Ikhlaslah bertanya, karena bertanya ini butuh keikhlasan. Mungkin Anda pernah merasakan ketika jadi mahasiswa, otakmu mengatakan, "Can ngerti saya tuh." Tapi untuk mengangkat tangan bertanya, bela haula wala quwata beratnya. Apalagi dosennya ngomong, ada yang mau bertanya, semua langsung sepakat. Maka saya katakan, bertanya itu adalah satu bentuk keikhlasan yang Betul paling berat sekali. untuk mahasiswa. Cukup 2 itulah, modal jadi Oke, mahasiswa. oke. Jujur, Dan ikhlas ya, ikhlas. Pak, ya? Jangan dulu berpikir sukses, karena sukses itu bisa diraih dengan 2 ini. Oke, Itu iya, saja Pak. mungkin yang bisa saya pesan. Iya, oke. Terima kasih banyak, Bapak. Iya, Masya Allah sekali, luar biasa pemaparan yang Bapak bukan luar sampaikan. biasa, cuma ngobrol kan. Oke, sekian teman bicara, terima kasih sudah Oke, menyimak sampai akhir ya, dan ini mungkin adalah sesi terakhir dari kami. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih juga para kru yang sudah iya. mendukung saya. Bro, Sampai jumpa di next episode. oke, terima kasih ya.